Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan sedikit sharing ya tentang minyak goreng, teman-teman. Minyak goreng yang kita gunakan dalam menggoreng ya, baik itu odading dan cakwe atau pulang-baling ya, Mas. Dan sejenisnya gitu kan. Roti goreng, mungkin bisa donat kan seperti itu. Jadi banyak ya gitu kan. Selain gorengan ya, ini kita bahas masalah untuk menggoreng minyak goreng untuk menggoreng odading dan cakwe. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita ya di kolom komentar, kalau minyak gorengnya bisa dipakai berapa kali bang, seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan ya, minyak goreng yang biasa kita gunakan dan untuk penggantiannya kapan, seperti itu. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, ketika kita membuka awal usaha cakwe atau odading ini, itu kan biasanya kita tergantung ya, tergantung sikon atau suasana, ataupun kita itu kuatnya akan membuat berapa. Jadi ada perkiraan atau feeling kita ya, seperti itu. Contohnya ya, kalau di sini kan saya membukanya agak sepi ya teman. Saya hanya menganggarkan ketika buka pertama itu mungkin habislah sekitar 4 kilo ya. 4 kilo berarti kan minyaknya itu tidak kurang dari setengah wajan ya, dan setengah kuali ya, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira berapa itu? Karena kalau kita menggoreng ya dengan minyak yang sedikit itu repot gitu kan, apalagi kalau suasana rame ya, rame harus penuh kan, seperti itu kan. Jadi kayak di tempat saya satunya bikin tidak banyak, bikin 8 kilo, 7 kilo, 9 kilo, 10 kilo tuh saya penuhin gitu kan, jadi enak, cepat gitu kan, seperti itu. Nah, kalau untuk baru kita harus menggorengnya dengan jumlah berapa ya, otomatis hari pertama ketika buka usaha itu saya menyediakan 8 liter ya kan teman-teman. Itu belum penuh loh, itu baru setengah wajan atau setengah kualinya, itu tuh hari pertama. Dan itu kan berkurangnya cuma sedikit teman-teman ya, di logika kan seperti itu. Tapi ya itulah enaknya kalau goreng odading atau bolang-baling ini ya, dan cakwe teman-teman ya, minyak gorengnya itu ya memang harus di atas setengah lah gitu, enak gitu kan gorengnya. Jadi kalau sedikit bisa nggak masalah sih gitu kan, tapi kalau lebih enaknya yaitu apalagi kalau goreng kan kadang-kadang tanggung karena api besar ya, tapi kita kan api besar yang pakai kompor semawar itu kan. Jadi kalau goreng sekali banyak itu minimal 15 potong, atau minim sekali gitu kan, 10 potong. Jadi kalau dibelah, kalau bolang-baling jadi 20 ya, 20 piece ya jadinya, seperti itu. Nah, untuk besoknya gimana gitu kan, untuk besoknya kalau kita cuma membuat 4 kilo, 5 kilo, ataupun saya nggak sampai ya, baru 4 kilo, 3 kilo saya, karena yang baru ya. Tapi kalau yang satunya karena di atas 7 kilo, 8 kilo, dan 10 kilo, itu ya otomatis setiap hari itu tambahannya, kalau yang banyak ya gitu kan, tambahannya itu 3 liter, 4 liter, minimal 2 liter, tergantung sikonnya juga kan, seperti itu. Dan kemudian kalau yang baru berapa? Ya baru hanya 1 liter ini teman-teman ya, ini 1 liter. Dan ini ya untuk penambahan ya, setiap hari itu jadi tambah. Kalau yang buat banyak ya tambahnya minimal 2 liter sampai 4 liter, tergantung ini susutnya ya, susutnya minyak. Nah, kalau yang baru buat tadi, yang usaha baru ya 1 liter, 2 liter, tergantung juga. Nah, itu seterusnya seperti itu gitu kan. Nah, kalau ditanya minyak itu minyak apa yang bagus digunakan gitu kan. Ya, kalau minyak kan tergantung harga kualitas ya teman-teman tentunya. Kalau saya sih memakai minyak yang sebenarnya ini minyak subsidi ya, tapi sekarang tuh harganya mahal juga, 16,5 seliter, atau sering disebut minyak kita gitu kan, seperti itu. Yang kemarin sempat 14.000 awal-awal itu, sekarang udah naik ya jadi 16,5, 17.000 eceran, seperti itu. Nah, itu yang minyak yang saya gunakan ya. Kalau mau bicara bagus ya teman-teman, mungkin ya kelas-kelas minyak seperti Bimoli dan lain-lain seperti ya, mungkin lebih bagus sih, tapi kan kita standar aja lah, standar aja yang bisa kita gunakan. Ini kalau untuk minyak ya, kualitas minyak yang seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya ini masalah penggantian itu kapan gitu kan, waduh, saya tuh seumur jualan ketika nggak pindah kayaknya nggak diganti ya temennya, maaf ya, artinya memang pernah libur gitu kan, pokoknya libur 2 bulan nih paling lama. Kalau saya jualan di Kalimantan itu kan kadang pulang sebelum puasa, balik lagi setelah lebaran gitu kan, lama, hampir 2 bulan libur kan. Minyak itu ya tetap ada di dalam ember, itu akan mengendap teman-teman ya, minyak goreng itu akan mengendap sehingga minyak terlihat jernih, yang di bawah nanti kita buang, artinya ampas-ampasnya itu ya, itu kita buang seperti itu. Dan kemudian ya nggak ada sih teman-teman ya penggantian selama ini, jadi hanya penambahan. Nah, kalau ditanya bau atau tidak itu minyak seperti itu, jadi gini ya teman-teman,
minyak goreng yang kita gunakan ketika untuk menggoreng cakwe atau odading itu akan berbeda ya dengan minyak goreng yang digunakan ketika menggoreng seperti contohnya sayur-sayuran ataupun bahan-bahan tumbuhan. Contohnya ya mungkin ikan atau goreng apa ya, tahu tempe itu kan gorengan gitu kan, itu kan sangat berbeda teman. Jadi minyak untuk menggoreng odading ini tidak begitu kotor ya, walaupun hitam itu kalau dibiarkan nanti akan jernih ya, akan jernih sendiri karena mungkin ini ada kandungan gula ya teman-teman, seperti itu. Dan ya mungkin teman-teman bisa apa sendiri ya, bisa membedakan sendiri mana minyak goreng yang bekas gorengan selain odading yang cakwe gitu kan dengan gorengan-goreng biasa seperti itu. Akan hasilnya akan beda ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan gantinya, ya selama saya itu tidak pindah usaha itu saya tidak ganti ya. Contohnya di sini setahun lebih yang jualan tempat pertama itu tidak pernah diganti ya, hanya penambahan minyak goreng dalam setiap harinya kan seperti. Jadi jangan salah paham ya teman, nanti itu bahasanya ada expired segala macam. Sepertinya kalau minyak goreng ya mudah-mudahan tetap higienis ya, asal kita menyimpannya pada tempat yang rapat. Kemudian baunya juga tidak seperti itu. Dan ada perbedaan ya, ada sedikit perbedaan, dia akan lebih menghitam ya, menghitam tapi jernih seperti itu. Jadi ya kalau lebih bagus itu ketika teman-teman goreng itu sisakan dikit ya, artinya gini, kalau setiap kita menggunakan minyak goreng, contohnya ini yang di gorengan kita ini seperti ini, banyak ya, ini kalau total mungkin lebih dari 12-14 liter sebenarnya itu, karena ini wajannya besar teman-teman ya, wajannya besar sehingga apa, nah, sehingga minyak ini kan kalau untuk habis itu sulit sekali ya. Jadi minyak mungkin digunakan sekitar berapa hari sekali ya, nggak habis sih, itu susut sekali. Jadi kita pas-pas ke depan hari ini bikin 10 kilo gitu kan, bikin 10 kilo mungkin habisnya sekitar 4 liter mungkin ya, 4 liter 5 liter ya. Nah kita kurangi coba nanti biar kurangnya gitu kan, biar kurangnya minyak itu banyak sehingga sisanya minyak itu dikit, sehingga besok penambahannya lebih banyak kan gitu. Jadi minyak itu terlihat lebih jernih lagi, jadi tidak terlalu kotor kelihatan. Tapi sebenarnya enggak, kalau teman-teman menggoreng gitu ya, menggoreng kan ada bekas-bekas potongan-potongan odading cakwe kecil-kecil itu ataupun yang rontok gitu kan, biasanya bekas-bekas wijen, kita saring aja gitu, kesaring pakai beli saringan kecil yang anti panas ya gitu kan, kita bersihkan itu aja cukup teman-teman. Jadi tidak perlu tidak terlihat kotor gitu kan. Jadi dia pertanyaan saya, jawaban dari saya ya, dari teman kita ini, kalau minyak itu berapa kali ya penggantian. Jadi terus terang tidak pernah ganti, hanya penambahan setiap hari. Untuk kualitas minyak ya standar saja, dan ya seperti itu. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman semua. Ini sekedar sharing saja. Semoga ini bermanfaat buat kita. Sukses selalu buat teman-teman sesama pedagang, buat yang lain pun. Semoga lancar dalam suasana seperti ini. Mudah-mudahan ekonomi kita segera membaik dan kita bisa menemukan ritme dagangan yang seperti semula, dan kita bisa happy ending bahasanya seperti itu, sehingga bisa kita lancar dan rezeki kita lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.